Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ibu Lili Sulistiawati SPJ MPJ selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sidoarjo beserta seluruh jajaran Dewan Guru, juga tidak lupa kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 4 Sidoarjo yang kami banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang penuh mubarak ini kita dapat berkumpul di sini masjid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah menjadi pertemuan yang barokah, bisa dijadikan bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu Nabi yang telah meronggak satu zaman ke-8 menuju zaman terang benderang, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Anak-anak semua mohon diperhatikan, mohon diperhatikan. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Beliau Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah menurut pengakuan baginda Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata baginda Nabi, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak? Karena zaman dahulu ada peradaban yang namanya zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan. Siapa orang yang bodoh? Orang yang tidak punya akhlakul karimah. Orang yang tidak punya akhlak berarti dia tetap hidup dalam peradaban jahiliyah.
Karena akhlakul karimah kebodohannya bukan masalah intelektual logika manusia, akan tetapi masalah akidah, masalah keyakinan, masalah etika, masalah perilaku. Makanya anak-anak semua, secerdas apapun dirimu, sehebat apapun dirimu, nilaimu selalu baik di sekolahan, tetapi ketika tidak mempunyai etika, tata krama, sopan santun, adab asor, maka akan tetap bernilai nol di hadapan Allah Subhanahu. Mohon maaf anak-anak semua, orang-orang dulu, kakek nenek moyang kita, secara intelektualnya tidak begitu cerdas, tapi kenapa dia mempunyai hidup yang barokah? Karena dia punya etika, punya tata krama, duwe sopan santun. Makanya akhlakul karimah ini misi dari baginda Nabi. Meskipun beliau telah wafat, misi perjuangan Rasul akan tetap eksis, karena pemegang tongkat estafet perjuangan Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama menjadi pewarisnya para nabi. Makanya anak-anak semua saya nitip, panjenengan ganteng, panjenengan cantik, panjenengan pinter, panjenengan hebat dari tataran intelektual, tapi mohon maaf, kematangan spiritual harus diperhatikan. Gitu ya? Gitu ya? Ayo, makanya orang yang berakhlak, orang yang bagus hati rohaninya. Kalau hati jasmaninya semuanya sama. Orang semua punya hati, orang semua bawa hati, tapi gak semua orang menggunakan gawe hati, memakai hati dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku. Karena hati rohani adalah sifat-sifat yang akan muncul pada pribadi manusia menjadi orang yang baik atau tidaknya hanya di hati rohaninya. Bahwa saudara Muhammad, kalau hati jasmani semuanya punya, namanya apa? Jantung. Fungsinya mompa peredaran darah. Hati rohani latifah, lembut, ada sifat-sifat robbaniyah, ada sifat-sifat ketuhanan. Fungsinya membentuk karakter perilaku manusia, berakhlak atau tidak, itu cuma ada di hati rohaninya masing-masing. Kalau hati jasmani, jantung, ada expirednya. Jantung kita rawat, ketika berhenti ya akan tetap berhenti. Meskipun jantungnya sakit, misalkan direk sakring regane 70 juta, wayahe mati ya tetap mati. Ketika wafat tetap wafat, ketika meninggal tetap meninggal. 30 tahun jantungnya berhenti tetap mati. 50 tahun jantungnya berhenti tetap mati. 40 tahun jantungnya berhenti tetap mati, meninggal. Ketika sudah meninggal, raga yang awalnya dipuja-puja, raga yang awalnya terlihat tampan, terlihat cantik, terlihat gagah, materi yang kita punya, harta yang kita miliki, semuanya tidak akan pernah dibawa mati. Bahkan titelnya mulai S1, S2, S3, kalau kurang sampai di S3, profesor, doktor, mohon maaf, titel tertinggi adalah almarhum, almarhumah. Ragamu yang dipuja-puja,
akan menjadi santapan cacing. Tanah yang sowan kepada Allah adalah rohani. Makanya ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ternyata kecerdasan intelektualmu habis, yang kita bawa adalah kemantapan spiritual. Makanya ayo mantapkan batin kita, bersihkan rohani kita. Hendaklah semua orang mempunyai etika, tata krama, sopan santun, berakhlakul karimah. Karena sentralnya ada di dalam hati rohani. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada soleh, karena ada soleh. Persiapan dulu, ya siap. Bagus hati. Operator roller tugasnya besarkan dikit mas. Belum enak. Ayo siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena soleh Happy
sayyidina Muhammad. Dan orang yang berakhlak, akhlakul karimah, sentralnya ada di dalam hati nurani. Kenapa raga manusia kadang melakukan kesalahan? Kenapa kadang raga manusia tidak punya sopan santun? Kenapa raga manusia kadang-kadang dia tidak mempunyai tata krama dari gerak tubuhnya, omongannya, perilakunya, gak punya sopan santun karena ruhaninya kotor, karena batin ruhaninya kotor. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa bersih hatinya? Ayo, pertama, timbulkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Anak-anakku semua, sholawat itu perintah yang amat sangat istimewa. Kenapa istimewa? Allah merintah, Allah menyuruh kepada manusia umat Islam membaca sholawat, dan Allah sendiri sudah awal dia membaca sholat bersama dengan malaikat. Jadi perintah Allah yang Allah mengerjakan cuma sholawat. Boleh diperhatikan, selain sholawat cuma perintah Allah. Contoh, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk sholat. Gak ada keterangan di Al-Quran maupun hadis kok Allah itu juga sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, itu gak ada. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Gak ada keterangan di Al-Quran maupun hadis kok bisa Allah mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, gak ada. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mendirikan haji, pun juga gak ada keterangan di Quran maupun hadis, ijma maupun qiyas kok Gusti Allah tawaf dan sa'i, gak ada. Tapi kalau perintah sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, baru memerintahkan kepada kita semua untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah paling mudah, ibadah paling enteng, sholawat. Dibaca punya wudhu utama, tidak punya wudhu gak apa-apa. Orang perempuan kalau haid, kalau nifas gak boleh baca Al-Quran, tapi kalau baca sholawat boleh. Inilah sholawat. Makanya kalau kita cinta kepada Rasul, dan orang cinta itu man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak-banyak menyebutnya. Misalkan ada manusia aja, Romeo dan Juliet saling jatuh cinta. Romeo saking cintanya kepada Juliet tidak bisa tertidur sebelum manggil nama kekasihnya. Juliet, 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 baru tertidur saking cintanya. Begitu juga Juliet cinta pada Romeo, tidak akan bisa tidur sebelum memanggil namanya
tanda cinta kepada Rasul dan orang yang senang membaca sholawat menurut sabda Nabi, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyram. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkata kurang sholawat
Dan akhlakul karimah sentranya ada di mana tadi? Ada di hati. Tumbuhkan rasa mahabbah kita, cinta kita bagi Nabi dengan cara membaca sholawat supaya hati kita betul-betul bersih. Yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, dia pasti akan menjadi hambanya. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berarti kita menghamba kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Rasul, cinta Allah, menghamba kepada Allah, menghamba kepada Rasul, berarti kita harus mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Makanya kalau manusia gambaran contoh, kalau sudah jatuh cinta, apapun yang diperintah dengan sang kekasihnya pasti akan dilakukan, dan apapun yang dilarang oleh kekasihnya pasti akan ditinggalkan. Itulah cinta. Kalau ngomong cinta, perintahnya gak pernah dilakukan dan larangannya kok malah dikerjakan, itu namanya cinta palsu alias cinta dusta. Kalau orang Jawa mengatakan cinta gombal ditambahin beliau gombale mukino. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Orang yang semacam ini adalah orang yang rohaninya bersih, batinnya betul-betul bersih, sehingga sanggup melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Orang yang hatinya bersih, orang yang punya iman kepada Allah, yang sanggup melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu adalah orang yang hidup hati ruhaninya. Makanya hati ini kalau sudah hidup, dan di sini tempatnya sentral akhlak, amal soleh, iman takwa, itu laksana ikan di dalam air, anak-anak semua. Ikan mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya Adam Jordan, itu kerasannya di dalam air. Kok ada ikan gak kerasan di dalam air? Ada, namanya ikan mati. Ikan tongkol itu kalau hidup, meskipun air laut asin, tidak ikut asin. Kenapa? Hidup. Tapi kok ada ikan tongkol dikasih garam asin, dikasih kecap manis, dikasih cabai pedas, dikasih tomat kecut, berarti ikannya itu mati, dan ini sudah menjadi oseng-oseng tongkol. Coba dikondisikan. Ini membahas tentang akhlak. Itu ya? Itu ya? Wes hebat, pinter, cerdas, gak duwe akhlak, enek gunane. Dengarkan. Dan besok yang kita bawa mati bukan kecerdasan intelektual, tapi akhlakul karimah, iman dan takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang punya iman, orang yang berakhlakul karimah, itu laksana ikan dalam air. Apa? Kerasan di majelis taklim, senang di majelis ilmu, senang meramaikan masjid, senang meramaikan musola. Kok sudah gak kerasan di masjid? Dengarkan.
gak kerasan di majelis taklim, gak kerasan di majelis zikir, gak senang di majelis ilmu. Itu ibarat ikan keluar dari air. Ikan apa anak-anak? Ikan mati. Hidup orangnya, mati hatinya. Orang kalau hidup raganya, sementara mati rohaninya, berbahaya. Gak ngerti halal, haram, waktu, aspal, ya diuntal. Kenapa? Hati rohaninya mati. Dan kalau hati rohaninya mati, ini mudah terpengaruh seperti ikan mati yang dikasih kecap manis, dikasih garam asin, dikasih micin sedap gurih, dikasih apalagi tomat kecut karena mati. Orang kalau hatinya mati mudah terpengaruh. Koncone rame yo melok rame, atine mati. Koncone ngalor grutuk melok ngalor, hatinya mati. Ada tetangganya minum-minuman keras, melok-melok, berarti atine mati. Allahumma Muhammad. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan inilah insan yang mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjelaskan, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqan, sesungguhnya orang pilihan di antara kalian semua adalah orang yang baik tingkah lakunya, orang yang punya akhlakul karimah. Kenapa kok akhlak? Sebab kalau manusia dilihat mulia dari kecantikannya, mohon maaf, cantik tidak akan pernah selamanya. Betul atau tidak? Ya, kalau masih muda, usia-usia kayak gini terlihat cantik, muda kayak gini terlihat tampan ganteng. Tapi kalau usianya sudah pitulas pindu, untune telas pipini kendung, alias sudah tua, hilang tampanmu, hilang cantikmu, hilang gagahmu. Makanya penilaian Allah adalah terletak pada hati rohanimu, dan itulah orang yang berakhlakul karimah. Ketika sudah berakhlak, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang suge cobodo semuge, bodoh itu memilih, besok bakal mulai. Mentang-mentang ayu, cobodo kemayu, ilingo tuamu, meongkong merot orang payu. Mentang-mentang gagah, jokakean pula, kakain orang ibadah, besok bakal susah. Mentang-mentang bagus, yang sekarang masih terlihat bagus, ganteng, coba kemendus, bagus yang beratus, ampunin kolong, kakain orang ibadah, besok bakal susah. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad.
Nah, orang yang berakhlak, akhir mau diperhatikan. Orang yang berakhlak adalah orang pilihan dan dipilih oleh Allah dari hati yang bersih, punya akhlakul karimah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlakul karimah kepada seluruh para guru yang telah membimbing kita. Semoga yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Karena ini hari Jumat, rumah saya juga agak jauh dan saya ada Jumatan. Mari acara pada pagi hari ini kita tutup. Mohon berdoa. Etika orang berdoa, mohon diperhatikan. Ada khusyuk, ada khudu. Doa bersila. Kalau memang ada paham doa akan mengangkat tangan, monggo. Kalau yang mengangkat tangan, saya mohon tangannya diangkat dan dipandang tangannya. Coba seperti ini berarti. Dipandang ojo dungo karo dana. Orang berdoa itu permohonannya ke bumi, tetapi didengar yang di atas, didengar oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Itu ya. Makanya doa mukhul ibadah. Doa inti dari ibadah. Ketika solusi kita secara zahir ada masalah, tidak menemukan solusi, maka solusi terakhir adalah bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu. Ini dalam topis. Makanya kalau kita bingung ruwet sumpah, siapa yang kita panggil? Ya Allah, ya Allah.
itu doa pamungkas. Makanya bersila, duduk yang bagus. Kalau yang angkat tangan, panjang kedua tangan kita. Kita amini. Kalau misalkan kita nggak mau angkat tangan, misalkan ini tundukkan kepala, itu deh. Ayo coba, mohon khusyuk, wudu, diam sebelum saya tutup doa. Diam. Ini kita menghadap munajat kepada Allah. Kalau jenengan mau menghadap ibu kepala sekolah, sopan, santun, rapi, betul apa enggak? Ini kita memohon kepada Allah. Yang kita hadapi adalah bosnya para bos yang paling maha kuasa. Ayo coba diam. Lihat kedua tangan kita. Kita bermunajat memohon kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang dari mohon maaf. Allah